Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Sandi Herawan. Dan setelah sekian lama gue tidak main drone ya. Ya mungkin kalau kalian nonton video ini di YouTube, kayaknya baru minggu kemarin gue main drone gitu. Tapi sebenarnya itu gue syutingnya rata-rata tuh udah lama, karena kan ya tukeran lah ya sama video ngaprak. Jadi itu tuh syutingnya udah lama, dan mungkin gue udah sekitar mau ke 3 minggu kali ya, mau 3 mingguan gue nggak nerbangin drone lagi. Nah sekarang mumpung libur nih, masih pagi, matahari paginya seger banget, anget. Jadi gue mau nerbangin drone lagi, pemanasan. Ya drone-nya masih sama, masih ini si apa ini, gue lupa tuh namanya saking udah namanya. Pavo 20, Beta FPV Pavo 20. Nerbanginnya di mana ya? Nerbanginnya di sini seperti biasa, tempat favorit gue buat latihan terbangin drone tuh. Lapangan Bukit Bintang ya. Sebenarnya ini tempatnya terlalu luas sih ya kalau buat nerbangin drone kecil, kan di rumah juga bisa. Cuman di sini tuh enak kalau pagi gini sepi dan sekalian berjemur ya. Oke, ini gue siapin dulu ya drone-nya. Nih goggles-nya pakai DJI Integra yang kemarin sempat rusak. Oke, remote-nya masih sama, Radio Master Boxer ILRS. Ini remote-nya nih. Ini enak banget. Gue udah terlalu nyaman menggunakan ini. Kayaknya kemungkinan gak bakal ganti nih kalau remote. Oke, gue persiapan dulu. Dan ini remote udah nyala, drone udah nyala. Ini bakal gua taruh di sini aja ya buat landasannya. Oke, sip, udah connect ke goggles. Kok berasa ngembun ya goggles. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Angle mode. Yuk, terbang. Akroma. Mantap. Gila. Oh ya, jadi alasan gua nerbangin di sekarang karena ini semalam baru gua setting ya. Udah enakan nih sekarang nih. Jadi si Pavo 20-nya ini baru gua tuning lagi. Karena pas pertama nerbangin kan gua masih pakai settingan pabrikan ya. Itu gua kayak berasa bego banget tuh waktu masih pakai settingan pabrikan. Belokannya berasa kaku, apanya nggak enak. Nah sekarang jadi enak nih, pasti banget gitu belokannya. Mantap. Kita puterin tuh, ada anak-anak. Oke. Wah, seru banget. Mantap. Dan sekalian ngecek flight time-nya ya, setelah gua tuning apakah flight time-nya bisa bertambah atau malah jadi lebih cepat boros ya. Gokil, Bukit Bintang tuh selalu ini ya, seru, pemandangannya keren. Ini
kalau kalian kepo Bukit Bintang tuh di mana, ini lokasinya di Lewiliang. Ini kalau dari rumah gua sekitaran 10-15 menit mungkin ya kalau pakai motor. Mantap. Ini dipakai kebut-kebutan. Ya, baterainya jadi ini ya, cepat habis. Iya, ini udah 3,6 lagi, baru 2 menitan ini. Ya, kemarin waktu masih pakai settingan pabrikan itu dapat 3 menit ya, landing di 3,6. Ini juga 3 menit sih, cuman 3 menitnya kayaknya tipis banget. Kemarin 3 menitnya lebihnya banyak. Dan oke, gua landing aja. Sip. Ini gua terbangnya di sini, bawa Fazio putih. Hehe. Oke, landing. Mantap. Nah, oke, ini terbang baterai pertama. Jadi gua bawa 3 baterai ya. Jadi setelah gua tuning, sebenarnya bukan gua sih yang tuning tapi temen gua, karena gua nggak jago cuy kalau masalah tuning dan setting. Jadi setelah ini disetting sama temen gua, secara power dan secara apa ya? Ya pokoknya gitulah, gesit, lincah. Ini lebih dapat banget gitu, lebih sesuai selera gua. Cuman untuk flight time-nya ya jadi sedikit turun ya, turunnya nggak banyak, nggak sampai 1 menit, paling turun beberapa detik doang. Karena biasanya kalau gua pakai baterai ini nih, CNHL 550 mAh, ini kan biasanya 3 menitan lebih, hampir ke 4 menit ya. Ini tadi cuma dapat 3 menit lebih dikit. Oke, kita tes baterai kedua pakai baterai mana ya? Pakai baterai yang lebih gede, yang 850 mAh. Mana tadi baterainya? Oh, ini dia. Ini baterai bekasnya Cine F25. Ini sebenarnya baterai udah jelek banget sih. Kan tahu sendiri ya, gue pas pakai Cine F itu masih belajar main drone, jadi sering crash pakai baterai ini. Tapi kita terbangin pakai baterai ini ya, dapat berapa? Dan oke, ini baterai kedua. Ini pakai Google, pakai topi aneh ya. Gila, ini mataharinya mulai terik cuy, kepala gue panas. Oke, kita langsung colok aja nih. Mati. Yes, oke. Oke, ini penerbangan kedua pakai baterai gede ya, 850 mAh CNHL. Oke, Google-nya udah connect. Bentar, ini ngerekam. Udah ngerekam. Yuk, terbang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau pakai baterai yang si 850 mAh ini, feel-nya jadi lebih santai ya terbangnya tuh. Karena mungkin karena baterainya gede jadi berat. Ini gue gemeteran banget, udah lama nggak terbang. Jadi tidak sengebut tadi waktu masih pakai baterai 550 mAh. Itu kan yang tadi pakai 550 mAh ringan ya, jadi bisa ngebut banget. Nah, kalau pakai baterai ini jadi lebih santuy. Mantap. Seru. Nah, jadi emang sebenarnya si baterai 850 mAh ini lebih gue fungsikan buat lebih santai ya terbangnya nih, lebih kayak gini. Kayak buat menikmati pemandangan aja, terbang-terbang santai. Dan supaya ini juga kan dapat flight time lebih lama. Ini kita terbang ke sini. Iya, terbang nyamping, Mbps-nya turun ya.
Nah loh, kok Mbps-nya turun? Apa karena terbang nyamping kah kehalangan? Kok anehnya Mbps-nya kok turun ya, padahal ini deket loh. Nah ini udah 50 Mbps lagi. Coba kita lurus ya ke sana ya. Ini ada apa lagi nih? Masa ada masalah lagi sih nih Google ah. Iya, Mbps-nya turun cuy. Tuh 18 tuh. Ini terbang deket loh. Waduh, kenapa lagi? Anginnya kencang banget. Tuh Mbps-nya turun ya. Kenapa ya? Wis, aduh, kenapa itu? Google baterai temperatur too low. Aduh, kenapa tuh Google? Waduh, kenapa ya ini Google gue ya? Wah, kacau. Pantes tadi tiba-tiba Mbps-nya tiba-tiba turun. Nah, hilang lagi. Oh, ada yang tahu nggak teman-teman itu kenapa, yang pernah yang udah pakai Integra Digital DJI? Waduh, kok jadi ngeri ya? Nih, bisa dilihat nih. Ini terbang sedekat ini Mbps-nya turun. Harusnya kemarin tuh enggak kalau terbang sedekat ini. Tuh ini udah mulai turun. Nah. Muncul lagi tuh. Google baterai temperatur tuh. Astagfirullah. Mati Google-nya cuy. Astagfirullahaladzim, Google-nya mati. Ini drone-nya jatuh. Di mana? Tar. Gue nyalain lagi Google-nya. Waduh, gawat. Drone-nya jatuh di mana ya? Astagfirullahaladzim. Belum connect nih sama Google nih. Astagfirullahaladzim. Belum connect, Google-nya di mana nih? Aduh. Bentar gua cari dulu. Suaranya sekitar sini nih. Nah kedengeran tuh. Oh ini dia. Aduh, ketemu, bahaya banget sumpah ini Google. Masih di arming. Astagfirullahaladzim. Buset, panas banget baterainya. Bentar gue copot dulu baterainya. Bahaya banget nih Google, kok error lagi. Oke. Kaget bener, gua bawa aja tapi posisinya masih di arming. Gila cuy, ini Google-nya tiba-tiba ya seperti yang kalian lihat ya tadi ya, lagi asik terbang terus tiba-tiba muncul temperatur baterai. Sebelumnya tiba-tiba Mbps turun. Nah itu udah pertanda buruk tuh. Kenapa ya? Padahal terbang deket ya, cuman di sekeliling lapangan ini doang. Tiba-tiba Mbps turun. Terus muncul temperatur too low. Nah muncul temperatur too low, sempat hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi, dan akhirnya muncul lagi tadi pas di situ tuh. Untung nggak jatuh pas di itu ya tuh. Ada pohon-pohon bambu, untung Google matinya nggak pas di situ. Jadi tadi tiba-tiba Google mati tapi drone-nya masih terbang. Karena gue ingat posisi terakhir di sebelah situ di belakang, jadi gue berusaha hadapin ke arah sini. Walaupun gue sama sekali nggak lihat ya, sampai suaranya kedengar lebih dekat baru gue jatuhin drone-nya, dan tadi langsung gue disarming, jatuh. Alhamdulillahnya ketemu di situ. Ini sih tadi pas diambil DJI O3-nya panas banget ya, jelas lah ya panas karena
tadi posisinya jatuh mati tapi baterai masih kecolok dan memang outrigger itu gampang panas banget, tapi dipegang motornya tadi sih aman, motor nggak panas. Oke, ini tes terbang terakhir ya, karena gue bawa baterai 3. Jadi gue pengen cari tahu apakah masih muncul. Oke, tes terbang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Berisik banget motor knalpot racing anjir. Dan oke, bentar, ini panas ya, buka Google dulu deh. Dan oke, ini tadi di penerbangan ketiga gua coba colok power bank, takutnya si Google-nya baterainya habis. Ternyata pas tadi baterainya sebenarnya masih ada di 80%-an, gak habis. Terus tadi pas ngetes di penerbangan pakai ini baterai ketiga, notifikasi yang tadi temperatur baterai too low tuh nggak muncul lagi. Tapi kalau terbang ke samping-samping gitu yang dekat atau ke belakang, Mbps-nya masih turun coy. Waduh, nggak tahu nih kenapa. Mungkin teman-teman yang udah berpengalaman menggunakan ini ya, DJI goggles nih, Google V1, V2, Goggles 3, terutama yang berpengalaman menggunakan DJI Integra, ini mungkin tahu apa yang terjadi dengan goggles gua gitu. Seperti tadi di penerbangan yang pertama aman,
Pertama, penerbangan pertama aman, entah karena memang aman atau gua nggak merhatiin Mbps-nya ya, karena kan terbang deket-deket doang gitu, ngapain gua perhatiin Mbps terbang deket. Apa karena itu penerbangan pertama gua nggak merhatiin Mbps, terus pas penerbangan kedua begitu pakai baterai gede, nah tiba-tiba kan tadi Mbps turun, terus muncul notifikasi temperatur baterai too low, dan tiba-tiba Google-nya mati sampai akhirnya drone-nya jatuh. Nyarinya lumayan lama cuy, untungnya ketemu. Dan di tes ketiga nggak muncul lagi, apa karena gue cas pakai powerbank, gue nggak tahu. Aduh, baru aja di terbang beberapa kali ya, setelah dibenerin muncul lagi masalah baru. Kampret. Jadi ngomong kasar. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu dengan masalah yang gue hadapin sekarang ini, masalah lagi ini. Kenapa sih gue main drone FPV apes mulu? Setelah drone 5 inch gue itu hilang, ganti ke digital apes lagi. Stop curhatnya. Oke. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu kendala apa sih yang sebenarnya gue alami tadi, mungkin bisa komen di bawah. Atau ya karena ini gue belinya juga second ya, yang sebelumnya sebenarnya nggak pernah terjadi apa-apa gitu, tapi kemarin sempat mati total, terus dibenerin, diganti kabelnya, bisa nyala lagi, dan sekarang muncul masalah baru seperti yang tadi ya, yang tadi tonton video, tiba-tiba Google-nya mati dan muncul temperatur Google too low, kayak ada yang error atau apakah di baterai, gue nggak tahu. Oke, mungkin teman-teman yang tahu Google Integra gue ini kenapa, bisa bantu gue, tulis di kolom komentar. Dan ya kalau servis di mana ya servis ini soalnya gue beli second, jadi udah nggak ada kartu garansinya, dan ke ini juga jauh ya. Di GI Service Center rata-rata semua di Jakarta, gue di Bogornya ujung lagi, jauh banget kalau mau ke Jakarta ya. Dan oke lah, mungkin teman-teman yang tahu bisa komen atau ngasih rekomendasi bisa diservis di siapa, karena gue ini pergaulannya sangat sempit di drone FPV, mainnya sendiri-sendiri doang, jadi nggak kenal banyak orang ya di dunia per FPV-an. Jadi bisa komen aja di bawah mungkin kalau ada yang bisa servis. Apes. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih, gue Sanderawan pamit, bye. Baru bisa terbang lagi, udah error lagi nih.